SMGP. Kepada Bapak Riza Pasiki, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yayasan Rumah Konstitusi untuk kami bisa ikut dalam berdiskusi pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak-Bapak para narasumber, terima kasih atas masukan dan juga sarannya. Izinkan saya mungkin pakai beberapa slide ya. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, terkait dengan PTS-MGP itu sendiri, sebenarnya PTS-MGP itu di bawah daripada KS Orka, di mana KS Orka ini tadi seperti yang Pak Zulfikar sebutkan, mayoritas sahamnya dimiliki oleh Kaisan dan juga dimiliki oleh Orka dari Iceland. Di Indonesia sendiri terdapat 3 daerah operasi. Yang pertama adalah PT Sorik Merapi, berlokasi di Mandailing Natal. Kemudian ada PT Sokuria Geothermal Indonesia yang insya Allah akan COD atau mulai online di bulan Maret 2021 ini. Dan kami juga baru saja menyelesaikan kegiatan eksplorasi, studi eksplorasi untuk lapangan Samosir, Simbolon. Kami juga punya 1 operasi di Hungaria yang saat ini sudah berjalan. Kalau PT Sorik Merapi itu sendiri, total kapasitas daripada rencana instalasi kita adalah 240 MW yang terdiri dari 5 unit dengan total investasi nantinya nggak kurang dari 850 miliar dolar. Saat ini unit yang sudah beroperasi baru unit 1 sebesar 45 MW dan diharapkan unit 2 dan unit 3 akan mulai beroperasi di 2021 dengan kapasitas masing-masing 45 dan 50 MW. Dan selanjutnya di tahun 2022 dan 2023 diharapkan unit 4 dan unit 5 akan bisa kita kembangkan sehingga total pada akhir 2023 mencapai target 240 MW. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Zulfikar, Pak Dedi maupun Pak Abdul Rahim bahwa SMGP Project ini adalah bagian daripada proyek strategi nasional untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan bauran dari energi terbarukan, di mana target dari pemerintah adalah mencapai 23% di tahun 2025, dan juga mendukung ketersediaan suplai listrik yang lebih stabil di wilayah setempat. Saya tidak akan menjelaskan lagi tentang rentetan peristiwanya, teman. Saya mungkin langsung ke pasca peristiwa. Namun nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan apa hasil dari investigasi internal kami dengan senang hati akan menjelaskan. Jadi pasca peristiwa ada beberapa langkah tadi yang sudah disebutkan Pak Dedi Iskandar, ada langkah jangka pendek, menengah, dan juga komitmen nanti jangka panjangnya. Pasca langkah segera yang kita lakukan setelah kejadian musibah adalah pertama memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proses investigasi yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang, dari pihak EBTKE secara teknis, kemudian dari pihak kepolisian, dan juga dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah selanjutnya, kami bekerja sama dengan para stakeholder di setempat, pemerintah daerah, memberikan bantuan, santunan kepada korban meninggal, dirawat maupun terdampak. Pertama, 450 paket bahan pokok kami distribusikan untuk warga desa Sibangor Julu, kemudian 200 paket bahan pokok untuk warga desa Sibangor Tonga, juga bantuan biaya pemakaman kepada keluarga yang korban meninggal, santunan tali asih yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Rahmat Saleh sebesar 175 juta para korban meninggal, itu sudah selesai dilakukan. Kemudian juga santunan untuk korban dirawat sebesar 40 sampai dengan 50 juta per korban, dan juga pelunasan biaya rumah sakit. Kami juga bersama-sama dengan Pak Dirjen EBTKE memberikan bantuan
paket dan posko kesehatan untuk warga. Kami juga menyediakan bantuan pendampingan psikolog untuk pendampingan trauma pasca bencana. Dan terakhir sudah ditandatanganinya kesepakatan damai antara SMGP dengan pihak korban yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan juga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Pada tanggal 2 Januari kami juga sudah melakukan pemasangan alat ukur dan juga alarm gas H2S di lingkungan Desa Sibangorjulu. Jadi kalau secara map view ini ada 6 titik yang kami pasang H2S detektor beserta alarm. Saat ini baru terpasang di sekitar lokasi Desa Sibangorjulu yang berdekatan dengan well pad atau tapak sumur T, di mana kejadian kecelakaan itu berlangsung. Secara teknis kami juga sudah menyelesaikan pemetaan kepemilikan lahan warga untuk memudahkan kedepannya dalam proses sosialisasi pada saat kami akan melakukan kegiatan berisiko seperti operasi membuka sumur, juga menentukan formula dan juga tentunya ke depan pemberian kompensasi kepada warga setiap dilaksanakan kegiatan yang mengganggu aktivitas warga. Kami juga sudah melakukan pelaksanaan pelatihan kesadaran dan penanganan gas H2S kepada seluruh karyawan, kontraktor, petugas keamanan, polisi, dan juga warga. Menyelesaikan pemasangan bleed offline, di mana bleed offline ini tujuannya adalah untuk merilis gas pada tempat yang aman, dengan prosedur yang aman, di semua sumur T, dan nantinya akan kami lengkapi dengan sistem pemompaan caustic soda, di mana caustic soda ini berfungsi sebagai penetralisir daripada H2S pada saat kami melakukan operasi buka sumur yang pertama. SOP juga kami update dengan beberapa catatan penting, melakukan pemasangan alat deteksi H2S pada area yang berpotensi akan paparan gas H2S, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sekitar, melengkapi petugas security dengan radio komunikasi dan juga alat deteksi H2S, terutama pada saat operasi buka sumur, perbaikan metode sosialisasi kepada masyarakat, tadinya satu arah, pemasangan pamflet dan hanya dikomunikasikan kepada kepala desa, ini akan kita perbaiki dengan menjadikan komunikasi yang menjadi dua arah, dan juga kami akan menerapkan drone sebelum kita membuka sumur untuk memastikan bahwa memastikan bahwa kondisi sekitar aman. Langkah lanjutan, mungkin langkah menengah ke depan adalah kami akan melaksanakan audit. Kami sudah menghubungi beberapa provider, auditor eksternal, melaksanakan audit keselamatan dan kesehatan kerja. Kami juga akan melakukan tentunya langkah-langkah penyempurnaan di semua lini yang diperlukan sesuai dengan hasil investigasi, dan juga saya sangat berterima kasih pada forum ini. Semoga kami mendapatkan masukan-masukan yang berarti bagi pengambilan langkah-langkah penyempurnaan kami ke depannya, sehingga kejadian fatality ini nggak berulang. Penyempurnaan proses dan program dengan memperhatikan kepentingan warga sekitar dan semua stakeholder yang terkait, dan memastikan operasi berkelanjutan yang aman bagi manusia dan lingkungan. Komitmen kami dalam jangka panjang, tentunya kami tetap pencapaian target baruan energi terbarukan dari pemerintah, yaitu sebesar 23% di tahun 2025, dan juga membantu karena selama ini konotasi daripada EBT adalah energi yang mahal. Jadi kami akan membantu berkontribusi untuk menjadikan energi panas bumi sebagai energi baru dan terbarukan, sebagai energi yang dengan harga yang terjangkau atau affordable energy. Sebelum kejadian memang kami sudah mencatatkan beberapa rekor. SMGP mencetakkan rekor di industri panas bumi sebagai pengembangan dengan waktu online atau COD tercepat, di mana COD unit 1 dicapai dalam waktu kurang dari 3 tahun sejak pengeboran sumur eksplorasi yang pertama. Teknologi power plant yang kami pakai berbeda dengan teknologi power plant di lapangan-lapangan panas bumi yang lain.
di mana teknologi power plant ini bersifat modular, yang sifatnya lebih cepat untuk diinstalasi, bisa memanfaatkan uap pada kondisi yang bervariasi, karena pada saat kita pengeboran, bisa jadi sumur itu jelek, sedang, atau bagus. Jadi kalau pada lapangan-lapangan konvensional, geothermal, hanya sumur yang bagus yang bisa digunakan untuk membangkit listrik, namun dengan teknologi power plant modular ini, walaupun sumur lemah atau menengah, tetap kita bisa jadikan konversi menjadi listrik, dan juga tidak sensitif terhadap scaling, dan juga membutuhkan fasilitas yang lebih simple. Kami juga mencatatkan rekor bahwa operasi pengeboran kami termasuk yang boleh bertanya, Pak? Sebentar Pak ya, nanti tunggu dulu Pak ya, setelah sesi ini mungkin kita buka ruang diskusi. Silakan Pak, lanjut Pak. Terima kasih Pak. Jadi secara konsisten kami bisa menyelesaikan pengeboran sumur pada biaya $3,2 juta per sumur dengan kedalaman 2.100 meter, dengan output rata-rata per sumur sekitar 9 megawatt. Sebagai perbandingan, rata-rata biaya pengeboran panas bumi di Indonesia adalah $6,2 juta per sumur. Dan ini dari berita yang kami dapatkan di CNBC bahwa PLN berpotensi melakukan penghematan sampai dengan 129 miliar per tahun dengan beroperasinya unit 1 45 MW dari SMGP. Komitmen kami ke depannya, Pak, kami terus berusaha memberikan manfaat yang optimal dengan pemangku kepentingan. Memang tadi saya tangkap poinnya dari Pak Rahmat bahwa bukan masalah numbernya, tapi juga bagaimana proses pengelolaannya, dan juga saya tangkap dari pesan dari Pak Abdul Rahim, di mana proses CSR ini kalau bisa menghasilkan master ataupun doktor yang nantinya bisa putar daerah, yang nantinya bisa berkontribusi lebih terhadap proyek ini. Secara statistik, sejauh ini kami mempekerjakan total karyawan dan kontraktor 1.243 dengan komposisi 683 dari lokal Kabupaten Mandailing Natal dan 560 orang dari luar Kabupaten Mandailing Natal. CSR yang kami alokasikan dana di 2021 ini adalah sekitar $3,75 juta, dan juga ada kontribusi di luar pajak berupa iuran eksploitasi, iuran produksi, dan bonus produksi yang totalnya mencapai sekitar $4,9 juta untuk nantinya kami pada saat kami mencapai 240 megawatt produksi. Juga kami sangat membuka kesempatan ke depan. Ini mungkin yang saya baru dapatkan, dan saya cukup surprise juga Pak. Jadi saya melihat di sini ada room for improvement untuk kita semua. Kita harus bersama-sama untuk melakukan peningkatan daya saing daripada sumber daya manusia dan juga badan usaha yang ada di Mandailing Natal agar bisa meningkatkan peran dalam proyek SMGP. Ini statistik yang saya dapatkan dari internal perusahaan kami, Pak. Jadi total pengadaan barang dan jasa. Jadi service order ini adalah untuk jasa dan purchase order ini adalah untuk barang. Saya membagi dua kategori antara lokal dengan non-lokal. Lokal ini maksudnya dari Mandailing Natal. Untuk service order penyediaan jasa hanya 2% dari total jasa yang dipakai oleh PT SMGP. Sementara untuk pengadaan barang ini hanya 1% dari total pengadaan barang yang dibutuhkan untuk proyek SMGP. Sehingga kalau kita ambil total dengan total pembelanjaan 158 miliar plus $7 juta, $7,43 juta, ini hanya 1% yang dikontribusikan atau diambil perannya oleh pengusaha lokal. Jadi kami melihat ke depannya ada room untuk kita bekerja sama dalam bentuk local business development sehingga kita bisa meningkatkan daya saing badan usaha maupun sumber daya manusia di Mandailing Natal sehingga bisa lebih berkontribusi karena kita melihat ada peluang yang sangat terbuka dan sangat besar untuk kita sama-sama bersinergi. Demikian paparan dari saya. Terima kasih dan pada kesempatan kali ini sekali lagi kami menyampaikan juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas 5 korban meninggal
Ibu Suratmi, kemudian anak Kaila, anak Yusniar, Ibu Dahni, dan juga adik Syahrini. Semoga arwah almarhumah diterima di tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.